Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya ketakutan kehilangan. FOMO ini suatu kondisi sosial sindrom di mana seseorang takut dikatakan tidak update, tidak gaul, dan takut ketinggalan tren yang sedang ramai dilakukan. Mirisnya, FOMO ini menjadi gangguan mental karena ada sebuah ketakutan ketika seseorang tidak bisa melakukan tren yang tersebut. Lalu timbullah rasa selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sahabat Gemah Islam, ada beberapa hal penting yang mesti kita jadikan catatan dan panduan dalam hidup kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Qatadah Hafidhahullah Ta'ala. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya nih, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Ini kita lagi sambil berjemur ya, Ustadz? Masya Allah, iya. Menikmati apa namanya nih? Jam 9 ya. Jam 9 itu apa namanya? Matahari ultraviolet. Ultraviolet, Ya, lebih sehat. Insya Allah menyehatkan ya, Ustaz. Iya. Masya Allah. Nih alhamdulillah telah ada Ustaz Abu Qatadah Hafidhahullah. Nah, Ustaz, mengenai fenomena FOMO tersebut, bagaimanakah seorang muslim ketika menghadapi dari zaman ke zaman, termasuk menyikapi fenomena FOMO ini, dan apa sih yang harus dipersiapkan? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada istilah FOMO ya. Nah, FOMO itu fear of missing out ya. Dengan istilah ketakutan ya, ketakutan kehilangan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya bagi seorang muslim itu selalu punya pijakan ya, bahwa Islam itu kan agama yang sempurna, sebagaimana ayat yang sangat populer bagi setiap muslim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dalam arti Islam itu selalu memberikan edukasi, memberikan jawaban, dan selalu memberikan problem solving dalam semua sistem kehidupan. Jadi tidak ada yang terlewat ya, tidak ada yang terlewat. Nah, berkaitan dengan fenomena, mungkin orang sering mengatakan kita harus update hidup ini, kita harus mengikut tren hidup ini, kita juga harus mengikuti mungkin yang selalu ada di tengah-tengah kita. Nah, tentunya bagi kehidupan seorang muslim berkaitan dengan hal seperti ini ada sisi positif dan sisi negatif. Ya, mungkin ada pepatah gini ya, dan ini kan banyak ya, nanti dibahas secara komprehensif ya. Umpamanya orang mengatakan jangan sampai kehilangan momentum. Ya, jadi jangan sampai kehilangan momentum. Itu bahasa benar. Tapi orang tidak perlu takut dengan kehilangan momentum. Ya. Contohnya gini. Kita akan memberikan nasihat kepada orang. Itu kapan saja memberi nasihat baik. Tapi memang betul bahwa memberi nasihat yang tepat momentum itu adalah akan memberikan satu pengaruh yang lebih. Contohnya sekarang kita menjelaskan satu masalah, hukumnya dalam Islam kan mau dijelaskan kapan saja boleh. Tapi ketika momentumnya itu tepat, itu akan memberikan edukasi yang khusus. Contohnya sekarang itu kan orang rame-rame berkaitan dengan ada orang nendang itu ya. Nendang sesajen itu. Itu kan ada momentum yang tepat bagi kita untuk menjelaskan apa hukum sesajen, kemudian apa hukum amar ma'ruf nahi munkar, dan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Nah, membicarakan di saat yang momentumnya tepat itu sangat baik. Ya, apa saja gitu ya. Jangan sampai kehilangan momentum. Tapi kita tidak boleh merasa putus asa ketika kita tidak mendapatkan kesempatan di momentum itu. Ya. Kenapa? Karena akan datang momentum yang baru. Itu contohnya. Yang kedua, tren itu banyak ya gitu, mungkin dalam hidup tren yang baik gitu kan. Sekarang umpamanya
tren orang menggunakan YouTube. Nah, ya. Berarti kita bagi orang-orang yang muslim, kemudian juru-juru dakwah, ya kalau itu tidak ada pendalilan haram, maka orang menggunakan tren itu. Karena orang menggunakan hal itu, ya, tren. Jadi kalau dari sisi positifnya ada. Karena setiap kita harus mengambil momentum, harus mengambil tren gitu ya, tren. Ya. Kemudian kalau dari sisi yang ketiga, update. Update itu ya, update tentang berita-berita gitu kan. Update tentang keadaan-keadaan, ya. Karena seorang dai umpamanya atau seorang guru tanpa update kepada masalah-masalah baru, nah itu tidak mungkin maju. Ya, contohnya sekarang saya berikan contoh yang sederhana bagi seorang dai ya. Sekarang itu kita ada digital berkaitan dengan berbagai sumber ilmu. Ya, digital itu ya kalau dulu mungkin ceramah-ceramah itu harus beli kaset segini, dibawa gitu ya. Sekarang update-nya cukup dengan ada kuota di YouTube, kuota di YouTube gitu ya, tanpa harus masuk di CD gitu, di HP kita atau tanpa harus masuk di TV. Di laptop kita kan itu, sehingga tidak penuh gitu ya. Karena apa? Karena udah ada. Nah, orang memahami ini wajib gitu. Artinya berkaitan dengan update. Sekarang orang tadi contohnya kalau dulu mau ngajar harus bawa kitab besar. Nah, sekarang udah ada di Maktabah Syamilah. Nah, maka orang harus update menggunakan itu. Menggunakan itu. Jadi kalau istilah kita mengatakan harus menggunakan momentum, harus tepat dengan tren, harus update. Dari satu sisi ini adalah positifnya, positif. Tapi mungkin orang dari sisi ini akan ada sisi negatifnya. Pasti. Nah, sisi negatifnya itu ada 3 sisi. Ya, 3 sisi. Ketika orang berbicara harus tren, harus update, harus momentum umpamanya ya. Nah, pertama bahwa hari ini ada diistilahkan dengan infodemik. Jadi ada pandemi. Pandemi itu ya seperti sekarang kita tahu penyebaran virus ya, dengan istilah COVID-19. Itu pandeminya. Tapi ada infodemik. Infodemik itu ketika kita sekarang akan berbicara tentang momentum, ketika kita akan berbicara dengan tren, ketika kita akan berbicara tentang update. Nah, bahwa tidak semua apa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang benar. Karena hari ini itu bisa dikatakan infodemik, bahwa banjir berita yang tidak benar atau banjir berita yang tidak yang tidak otentik lebih banyak ketimbang hal yang benar. Hal yang benar. Jadi kalau orang sekarang akan menggunakan momentumnya jangan sampai salah dengan berita yang tidak benar, sehingga dia melakukan sesuatu aksi atau dia mungkin berbicara atau dia memberikan komentar tapi dari berita yang tidak benar. Ya, jadi itu perlu juga kita harus paham. Jadi di sini ada sisi negatif hari ini. Kenapa? Karena banjir berita yang tidak otentik, berita yang tidak benar melebihi berita yang benar. Ya, penelitian dan sebagainya gitu. Nah, maka orang tidak bisa selalu mengatakan saya harus update yang mana dulu. Kemudian menggunakan momentum jangan sampai salah gitu kan. Dia mengatakan mengambil momentum ini ternyata ininya tidak benar gitu ya. Tidak benar. Itu dari sisi pertama ya. Sisi pertama, karena sekarang itu ada diistilahkan infodemik. Jadi itu sangat berbahaya ketika orang tren yang mana gitu kan. Kemudian info yang mana kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang muslim juga harus mengetahui trennya itu tren yang mana. Sehingga orang itu kalau saya tidak begini, kalau saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak mengikuti ini, bagi seorang muslim harus selalu selektif.
Makanya kata Imam Syangkiti mengatakan Islam itu menjaga baina taqaddum wa baina sabat. Yaitu la yunafi taqaddum, la yunafi sabat. As-sabat la yunafi taqaddum, taqaddum la yunafi sabat. Artinya apa? Mengikuti perkembangan itu tidak menafikan kita komitmen kepada agama. Komitmen kepada agama tidak akan menghalangi kita untuk mengikuti hal-hal yang baru. Ya, tapi bagi seorang muslim itu ketika melihat semua, pokoknya sekarang ada pemuda namanya, oh kalau saya tidak ikut tren rambut seperti ini, pokoknya gitu kan. Wah, saya ini takutnya tidak dianggap tidak anggap orang gaul maju, gitu ya? orang gaul. Kalau saya itu tidak ikut umpamanya grup apa gitu ya, saya tidak anggap. Nah, bagi seorang muslim harus senantiasa melihat tren itu tren yang mana. Kemudian hal-hal yang baru itu hal yang mana? Orang mukmin selalu melihat, karena orang mukmin itu diberikan pijakan dengan agamanya, dengan dinnya. Ya, wanita umpamanya tren pakai pakaian, wah ini trennya seperti ini. Trennya umpamanya Korea gitu kan. Hijab Korea. Ya, itu tidak demikian. Tetap orang muslim memiliki pijakan. Nah, dari sisi ini kita juga harus paham ya. Yang ketiga, bagi seorang muslim bahwa orang muslim itu tidak boleh mengatakan begini. Kalau saya kehilangan kesempatan hari ini, dia mengatakan, oh saya udah habis. Kalau saya tidak mendapatkan momentum hari ini, saya udah habis. Sehingga orang stres itu ya. Orang mungkin tadi terjadi sindrom, tekanan diri, tekanan batin, dan sebagainya. Maka orang muslim harus senantiasa melihat ke depan, senantiasa ada optimis, bahwa kalau dikatakan tadi istilah momentum akan datang kembali. Kemudian tren akan mencari tren yang baru. Kemudian kita update yang baru. Kalau yang lama kita tidak dapat, kita cari yang terbaru. Orang muslim selalu mencari momen. Orang muslim selalu berbuat dengan apa? Dengan apa yang Allah Ta'ala mungkin diberikan pijakan-pijakan. Artinya begini, kalau saya tidak mendapatkan momentum terbaik hari ini, orang mukmin selalu husnudzon kepada Allah, bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita mendapatkan momentum hari ini, dilakukan hari ini, mungkin tidak selamanya baik, walaupun kita mendapatkan momentum itu. Kalau kita tidak mendapatkan satu kejadian ini, kita tidak dapat update-nya hari ini. Mungkin kalaupun kita diberitahu di saat itu bukan momentum terbaik bagi kita, bagi orang mukmin itu selantinya begitu. Wah, saya akan mendapatkan momentum lain, saya akan berbuat di momentum lain. Mau beri contoh, saya berikan contoh ini. Ada seorang sahabat, namanya adalah Anas bin Nadr. Itu tidak mendapatkan momentum terbaik di perang Badar. Jadi di perang Badar dia tidak mendapatkan kesempatan. Padahal perang Badar itu perang yang momentumnya terbaik dalam sejarah. Bahkan ya dalam sejarah dikatakan kan orang-orang yang ikut perang Badar itu diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Jadi dijamin yang ikut perang Badar itu tidak akan murtad, tidak akan maksiat besar itu kan. Jadi mereka akan terjaga. Tapi Anas bin Nadr mengatakan kepada Nabi SAW, demi Allah gitu kan, bahwa ketika aku tidak mendapatkan momentum ini, aku tidak akan pernah tidak akan pernah tidak hadir dalam sebuah peperangan setelahnya. Maka dikumandangkanlah perang Uhud. Maka beliau adalah menjadi orang yang pertama dan termasuk orang yang mengamalkan ayat minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih wa minhum man yantadir. Jadi beliau termasuk ayat ini. Jadi artinya orang mukmin itu jangan pernah stres, jangan pernah terkena beban ketika tidak mendapatkan satu momentum. Dia harus berpikir akan ada momentum itu dan akan ada momentum lain yang lebih besar dari momentum yang telah hilang. Bagi seorang mukmin harus seperti itu. Nah, ini pola berpikir bagi kita. Bagi pola berpikir bagi kita dan semua. Kemudian orang mukmin itu tidak harus sama tren dengan orang lain. Bahkan orang mukmin itu mesti melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukan. Dan ini orang sukses. Orang sukses itu. Jadi tidak begini. Ada tren orang lain melakukan ini. Ya bahkan mungkin tren dagang, tren
apa saja gitu ya, tren melakukan, wah ini kalau orang lain udah pada begini, saya juga harus semuanya begini. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang mukmin itu harus berbuat sesuatu yang lain. Beda ya? Beda, beda kan. Kemudian juga hal yang harus kita tahu, kenapa orang tidak mesti harus mengikuti semua. Nah, orang itu harus tahu kecakapan dirinya, bakat, minat, apa yang ada dalam dirinya. Jadi tidak harus sebenarnya seseorang itu hatta untuk kesuksesan dunia itu harus selalu melihat orang lain, harus selalu sama dengan orang lain. Dia harus mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, dan itu akan menjadi lebih hebat. Sehingga tidak ada orang mukmin itu menjadi stres seperti itu. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ada hal mungkin nasihatnya begini. Kenapa sih kita itu hanya berbicara momentum dunia saja? Nah, itu dia, itu momentum. Selalu hanya kalau kehilangan tentang dunia saja. Nah, mungkin ini adalah justru yang menjadikan manusia itu stres. Padahal kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mengakhiri kalimat ini, berita itu kan ada dua ya. Ada berita dunia, ada berita yang itu adalah berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat. Kenapa kita selalu ingin tahu hanya berita tentang dunia? Apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di benua Amerika, apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi, semua. Kita setiap hari pingin update tentang itu. Bahkan berita-berita itu membuat kita stres gitu ya. Membuat kita stres, wah ini terjadi begini, akan terjadi begini. Oh, udah dikuasai begini. Sehingga orang muslim juga menjadi stres. Ikutan gitu kepikiran itu. Oh, kepikiran. Tapi kita tidak ingat berita di alam kubur, berita di arasatil kiamah, berita tentang surga, berita tentang neraka. Mestinya orang mukmin itu tahu. Itu adalah lebih penting dari sekedar berita. Itu yang pertama. Yang kedua, momen pun jangan momen tentang kita berbicara tentang momen dunia, momen kita berdagang, momen kita untuk mencari kekuasaan, momen kita untuk mencari jabatan. Kenapa kita tidak berbicara momen untuk kita mencari akhirat, momen untuk bersedekah, momen untuk belajar. Bahkan di masa muda ini sering orang itu mengatakan masih muda katanya, kita menangguhkan taat kepada Allah. Padahal mestinya masa muda adalah momen apa? Beribadah ya. Momen terbaik gitu. Momen terbaik. Nah, ini mungkin juga kekeliruan. Kemudian catatan yang sangat penting, saya memberikan dua catatan. Bagian terakhir dari tadi catatan pertama. Apa? Bahwa kita harus tahu kita adalah bukan kita yang sekarang. Kita itu adalah kita yang nanti berada di alam kubur. Kita itu adalah kita yang ketika berada di arasatil kiamah. Kita adalah kita nanti, apakah kita ada di surga atau ada di neraka. Karena orang yang sekarang merasakan kenikmatan, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki harta yang banyak, ya, orang yang sekarang sehat walafiat, jag-jag belejag kata orang Sunda. Itu belum tentu akan dirasakan setelah kita hari ini. Jadi kalau dikatakan kamu itu bukan yang hari ini, ya, kalau kata gaya orang Betawi, lu bukan yang hari ini, tapi yang nanti. Nah, maka mestinya bagi seorang muslim itu, kita hidup dunia itu harus mempersiapkan untuk kita hari sana. Di sana, yaitu apa? Bahwa semua kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah untuk momentum di sana. Jadi momentum kita di arasatil kiamah, momentum kita berada di alam kubur, momentum kita nanti di sana setelah alam semesta ini hancur, adalah momentum hari ini kita untuk beramal soleh. Maka Anda jangan terlalu berlebihan untuk mencari momentum tentang dunia. Tapi carilah momentum untuk bagaimana kehidupan nanti kita yaumal kiamah. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sering manusia itu ya, mereka berlomba dan mencari semua istilah tadi, momentum, tren dan sebagainya, sesuatu yang kita akan tinggalkan. Betul. Kenapa kita sekarang berseteru
sesuatu yang kita akan tinggalkan. Ya. Kenapa kita menghabiskan waktu hanya sesuatu yang kita akan tinggalkan? Ya. Kenapa kita bertikai dengan sesuatu yang kita akan tinggalkan? Dunia ini, harta ini, jabatan ini, kekuasaan ini, semuanya kita akan tinggalkan. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, agar kita tidak stres, maka gunakanlah waktu di dunia ini adalah untuk mencapai, menggapai semua momentum yang akan menjadi kebahagiaan kita nanti yaumul qiyamah. Tapi tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, betul bahwa seorang muslim jangan menghilangkan momentum-momentum baik. Orang muslim tidak boleh juga abai dari semua kejadian yang ada, update, tapi itu adalah bukan tujuan hidupnya. Ya. Kemudian seorang muslim senantiasa mencari solusi. Ketika tidak mendapatkan satu momentum, dia akan memiliki momentum yang lebih baik dari momentum yang dia tidak dapatkan sebelumnya. Kalau dia juga tidak mendapatkan satu kebaikan di hari ini, maka orang mukmin akan berlomba untuk mendapatkan kebaikan dari hari esoknya. Allah sangat rahmat, sangat kasih sayang kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya menguji satu ketika tidak mendapatkan momentum, Allah Maha tahu bahwa kita adalah terbaik untuk tidak mendapatkan hari itu. Allah akan memberikan di hari yang lainnya dengan semua itikad kita, dengan semua keinginan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sesuatu yang harus kita pahami dari semua itu. Allah a'lam. Masya Allah, ini pembicaraan saya tadi daging semua Ustaz, untuk jadikan catatan. Syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihatnya di pagi hari ini. Banyak orang yang terjebak dengan fenomena FOMO ini. Hanya terjadinya masalah dunia saja, padahal Rasul pernah mengatakan Allah paling benci sama orang yang pakar sama dunia tapi bodoh sama akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.